pertama, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya maka kita dapat berkumpul di halaman Puskesmas Kelurahan Tionbon untuk berdiskusi. Jadi nanti kita akan berdiskusi, saya akan menyampaikan beberapa arahan. Setelah itu saya buka sesi diskusi. Silakan kita diskusi secara umum untuk pengambilan kebijakan. Nanti saya akan menjawab. Tapi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan teknis, saya sudah sampaikan tadi bahwa saya bawa teman-teman semua. Ya, tentu ada hal-hal yang nanti akan disampaikan yang bisa langsung saya eksekusi, tetapi ada hal-hal yang mungkin disampaikan, tetapi karena situasi, kondisi, dan lain sebagainya yang mempengaruhi hal tersebut, sehingga saya harus butuh waktu untuk bisa mengeksekusi hal tersebut. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin, ya, bisa menampung aspirasi daripada Bapak Ibu sekalian. Di bidang kesehatan, terus terang kita Kabupaten Kupang juga masih terus mengembangkan diri, ya. Stunting kita cukup tinggi untuk Kabupaten Kupang, ya. Posisi sekarang masih sekitar 12% lebih. Nah, hal ini butuh keterlibatan semua stakeholder, baik masyarakat, pemerintah mulai dari tingkatan yang paling rendah RT RW sampai dengan bupati, juga keterlibatan legislatif dalam kaitan dengan penganggaran. Jadi ini butuh keterlibatan kita semua, sehingga pelan-pelan kita bisa menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Kupang. Harapan kita kalau bisa tahun 2024 itu sudah sama dengan di tingkat nasional persentasenya. Itu untuk kesehatan, khususnya stunting. Sedangkan untuk aspek-aspek yang lain yang menunjang bidang kesehatan, saya rasa kita sama-sama bahu-membahu untuk bisa minimalisir terhadap misalnya penyakit-penyakit yang ada. Saya sudah berkunjung di beberapa puskesmas. Kebanyakan penyakit yang diderita oleh masyarakat itu ISPA, demam, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya penyebabnya dari kita sendiri, ya. Bagaimana kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, tetap sehat, sehingga bisa meminimalisir penularan daripada penyakit-penyakit tersebut, termasuk kebersihan lingkungan. Dari tempat ini saya mengharapkan kita semua, khususnya mengenai sampah plastik, ya, kalau bisa sedapat mungkin sampah plastik itu kita kumpul, ya, karena kalau kita lepas saja begitu, dia akan terurai, menyatu dengan tanah itu kurang lebih 30 tahun. Ini orang lingkungan yang bilang, bukan saya yang bilang. Sehingga mempengaruhi juga humus tanah yang ada di sekitar situ, sehingga tanaman-tanaman kita juga kurang subur, ya. Sebentar, saya lihat kacamata. Pendidikan, ya. Kemarin 2 Mei kita laksanakan peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kecamatan Amarasi Barat. Khusus mengenai bidang pendidikan, saya sudah sampaikan beberapa hal, terutama pelaksanaan Merdeka Belajar tahun 2025 yang akan datang. Juga prestasi, ya, prestasi belajar dari anak-anak kita yang ada di Amarasi Barat, kita masih di bawah angka rata-rata. Nah, ini perlu keterlibatan kita semua, baik faktor eksternal maupun internal. Presentasi kita cukup rendah untuk bidang pendidikan. Jadi saya harapkan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, guru-guru, dan lain sebagainya yang terlibat, tolong ini menjadi perhatian kita bersama. Kita tahu bahwa memang banyak sarana prasarana pendidikan yang belum memadai, sehingga hal ini juga mempengaruhi proses belajar mengajar yang ada di masing-masing sekolah, khusus untuk SD dan SMP. Karena SD dan SMP itu kewenangan daripada pemerintah kabupaten. Saya tadi dari SMP Negeri 7 Amarasi Barat, dan memang kalau kita lihat kondisi gedungnya cukup
memprihatinkan, tetapi semangat belajar dari anak-anak cukup tinggi. Jadi ini yang perlu kita dorong. Tadi Pak Kadis Pendidikan sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan SD itu. Jadi mungkin akan prasarana. Sarana prasarana memang di Kabupaten Kupang juga masih membutuhkan sentuhan-sentuhan tangan dari pemerintah. Tetapi terus terang bahwa anggaran daripada pemerintah juga terbatas. Ya. Untuk anggaran pemerintah yang bersumber dari pendapatan asli daerah untuk tahun 2023 itu dari target 113 miliar, realisasi sampai dengan akhir tahun itu kurang lebih 60-an miliar atau 50% lebih. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan dengan 60-an miliar kita harus membagi ke 24 kecamatan, 100-an lebih desa dan kelurahan, kemudian juga program dan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah. Jadi kalau misalnya ada masukan-masukan daripada Bapak Ibu sekalian yang belum diakomodir, mungkin itu juga salah satu faktornya adalah karena kondisi keuangan kita. Tetapi kami pemerintah tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membagi secara rata keuangan yang ada di pemerintah Kabupaten Kupang. Tentunya ada yang puas, ada yang tidak puas. Tetapi itulah kondisi yang sebenarnya. Yang berikut khusus untuk para kepala desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa itu harus tepat, akuntabel, efektif, efisien, terarah dan terukur. Ada 2 kepala desa di Kecamatan Amarasi Barat yang LKPJ tahun 2023 itu belum dimasukkan. Mana ke Pak ini desa mana-mana tuh? Airbound sama Tunbaun. Mana Pak Kadesnya? Siap. Dari Tunbaun. Airbound. Itu gimana itu sampai sekarang belum masuk itu? Sementara dalam proses verifikasi tingkat kecamatan, Pak. Kapan selesai? Senin tidak beres, Pak. Kalau Senin tidak beres? Siap. Nanti saya akan. Mana Airbound? Hadir? Tidak ada pemberitahuan. Tanya nanti kenapa dia tidak hadir ya? Super penting, jangan sampai nanti sebentar dalam kaitan dengan pengelolaan dana desa sudah miring kiri kanan baru mulai alasan macam-macam ya. Jadi itu, dan saya tekankan dana desa itu bisa juga dibagi ke beberapa sektor termasuk bidang pendidikan ya. Tapi dilihat aturan mainnya supaya dalam pengelolaannya itu tidak bertentangan dengan aturan ya. Kemudian tadi saya memantau di pasar kaitan dengan inflasi. Ya, memang secara nasional NTT ini masuk dalam kategori inflasi yang masih rendah. Tetapi kalau kita masuk lagi item per item, kabupaten, kemudian desa, kelurahan, kemudian masuk langsung ke pasar, itu kelihatannya harga barang pokok tuh masih tinggi. Ya, saya ambil contoh tadi beras premium itu sekitar 18.000 per kilo. Medium itu sekitar 15.000. Kemudian yang kelas bulog itu yang sekitar 13.000 sampai 14.000. Nah, ini juga saya mau sampaikan kepada Bapak-bapak sekalian. Dari bulog itu ada program pasar murah. Kalau memang di sini sudah ada BUMDes, itu bisa dikomunikasikan dengan Kadis Perindak untuk membantu mengurus untuk kita bisa dapatkan beras bulog dengan standar harga bulog. Jadi dia itu sekitar 11.500 sampai 12.000 per kilo. Syaratnya hanya kita lewat BUMDes, kemudian angkutan dari kantor atau gudang dulu ke sini itu yang ditanggung oleh BUMDes. Sedangkan misalnya kita jual dengan 13.000, itu keuntungan masuk ke BUMDes. Jadi itu tolong menjadi perhatian sehingga kita bisa mendapatkan harga-harga kebutuhan pokok yang stabil sehingga inflasi bisa kita tekan. Kemudian sarana prasarana ya. Memang kemarin itu banyak masukan dari masyarakat terkait dengan sarana prasarana khususnya jalan ya. Setelah masukan-masukan itu saya sudah minta Pak Kadis PU dan teman-teman
untuk bagaimana menginventarisir, karena kebanyakan ada jalan yang non status, ya, non status, kemudian jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan negara. Saya tahu bahwa bapak-bapak semua khususnya di Kecamatan Amarasi Barat itu selalu berdiskusi terkait dengan keberadaan jalan Ikan Foti, kemudian jalan dari samping ini tembus ke Ekam. Tapi perlu diketahui bahwa itu statusnya adalah jalan provinsi. Jadi intervensi anggaran itu harusnya dari pemerintah provinsi. Saya juga bagian dari masyarakat Kabupaten Kupang, saya juga selalu berusaha. Ya. Saya sudah komunikasi dengan Kepala Dinas PU Provinsi dan dia menyampaikan bahwa khusus untuk status jalan ini sampai dengan di Ekam sana, itu dalam tahun ini mungkin akan dikerjakan. Ya, anggarannya sudah ada, tinggal kita kawal saja sehingga anggaran itu bisa dipergunakan dan harapan masyarakat Amarasi secara keseluruhan itu bisa terwujud. Sedangkan untuk Ikan Foti ini masalah teknis yang berat. Memang dari segi non teknis kita lihat bahwa bisa diperbaiki. Tapi kalaupun kita perbaiki tiap tahun akan rusak. Ya, karena kondisi atau kontur tanahnya yang kurang memungkinkan. Dua saja pilihan. Yang pertama, kalau kita mau datang ke Baun, putar dari Pemancar, tembus Skala, turun apa, masuk Merbaun, baru datang ke Baun. Jadi bisa dipikirkan kira-kira berapa jauh, waktu, kemudian jarak yang kita perlukan. Yang kedua, itu hanya bisa dengan jembatan gantung. Tapi itu paku ke Kupang, juga ke Olamasi, semuanya lancar-lancar saja. Kemudian bidang peternakan, ya, bidang peternakan kita Kabupaten Kupang juga merupakan salah satu kabupaten yang menghasilkan ternak cukup dalam jumlah yang cukup besar, ya, baik ternak besar, sedang maupun kecil. Beberapa waktu terakhir ini memang saya selalu di WA juga minta ketemu, juga kalau bisa turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi ini. Saya selalu menjawab bahwa nanti satu saat kita akan bertemu dan kita berdiskusi. Dan mungkin nanti pada kesempatan ini saya buka forum yang seluas-luasnya. Pelayanan Dukcapil untuk administrasi kependudukan, saya sudah perintahkan Kepala Dinas Dukcapil lewat UPTD yang ada di Kecamatan Amarasi Barat untuk selalu proaktif melayani masyarakat yang membutuhkan KTP, KK dan lain sebagainya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Nah, kemarin mungkin mereka juga sudah ke sini, tapi tadi pagi saya tanya bahwa karena listriknya padam sehingga pelayanan belum bisa dilakukan. Nah, ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Tidak semua saya singgung, masih ada lagi bidang pertanian, sosial, pemukiman, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sendiri berbicara terlalu lama, ya, sehingga saya akhiri dulu beberapa pokok-pokok arahan yang saya sampaikan pada siang hari ini, dan saya membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Amarasi. Jadi saya pada saat mendapatkan SK tentang penunjukan saya sebagai penjabat bupati, ada salah satu poin yang ditekankan di situ dan merupakan tugas dari saya, yaitu pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kupang. Saya sebagai pembina politik di Kabupaten Kupang, saya memberikan penekanan kepada ASN di tingkat Kecamatan Amarasi Barat sampai dengan kepala desa dan lurah. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini sudah masuk dalam tahapan-tahapan dalam rangka pelaksanaan pilkada untuk mendapatkan bupati dan wakil bupati definitif Kabupaten Kupang yang akan dilaksanakan tanggal 27 November. Saya tidak mau ada yang terlibat langsung, ya, dalam pelaksanaan kampanye mendukung salah satu pasangan calon, karena memang itu aturan.
dari bagi kepala desa, Pak Camat, dan seluruh perangkat di tingkat kecamatan, Ibu Kepala Puskesmas, guru-guru semua. Dari tempat ini saya mengharapkan tidak boleh ikut dalam politik praktis. Dukung-mendukung, naik kampanye, dan lain sebagainya. Kalau dapat bukti saya langsung copot. Ya, karena itu aturan. Nanti masuk di dalam ruangan, baru silakan pilih sesuai hati nurani. Mungkin ini tambahan dari saya kembalikan. Terima kasih. Rombongan yang sudah sampai di Kelurahan Tonbaun, dan ini merupakan kembangan kami. Karena ini merupakan kunjungan kunjungan kerja pertama Pak Bupati di Kecamatan Amarasi Barat dan Kelurahan Tonbaun. Terima kasih juga Bapak, sesuai dengan arahan dan sambutan Bapak, mungkin saya mewakili masyarakat Kelurahan Tonbaun ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Itu yang pertama menyangkut dengan pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur. Jujur Bapak, Kelurahan Tonbaun ini merupakan barometernya Kecamatan Amarasi Barat. Tetapi di satu sisi banyak kita lihat bahwa begitu banyak kekurangan yang ada. Di satu sisi juga kami dibatasi dengan kalau desa mungkin ada dana desa. Tetapi kami kelurahan ini bersumber hanya pada dana kelurahan yang dikasih itu 200 juta untuk kita bisa buat apa yang menjadi prioritas utama di kelurahan ini. Kalau kita perhatikan struktur yang ada, jalan Lingkar Pasar Baun, ruas jalan Lingkar Sonaf yang merupakan kebanggaan kami. Kemudian aset jalan kelurahan yang sudah kami rintis dengan dana yang terbatas itu, kami tidak mampu untuk tahapan lebih bagus. Itu Lingkar Koro-Koro Bebati yang mungkin ke depan menjadi aset kami untuk pembangunan berkelanjutan, karena dalam sini tidak bisa lagi. Itu Bapak yang mungkin kami minta tentang sarana prasarana jalan yang itu, karena sampai sekarang kan kami juga bingung ini pasar sebenarnya menjadi kewenangan mana. Padahal kami di Kelurahan Tonbaun Amarasi Barat ini kami punya pasar ini sudah dari sejak lama, tetapi pengelolaan kami bingung sampai sekarang. Kemudian statusnya, kalau memang statusnya sudah ingkrah atau seperti apa, mohon kejelasan, sehingga ketika kami ambil sikap untuk pembersihan atau seperti apa kami juga Dan kalau ada kejelasan bahwa pasar ini Pemda kita sudah menang, berarti pasar ini kita harus tingkatkan. Kita tadi Bapak Bupati dan Pak Dewan sudah mengunjungi lokasi. Kita tahu kondisi pasar ini, kita lihat ini, kita malu. Kami malu melihat pasar seperti ini. Penataannya kurang maksimal, kurang bagus Bapak. Apa? Kami punya wilayah ini 7 desa 1 kelurahan. Polisi ada 4 orang. Dia harus mengamankan berapa ribu warga di Kecamatan Amarasi Barat. Wilayah yang begini luas. Ini usulan ini setiap kali ada pertemuan kunjungan dari bapak-bapak pimpinan, saya angkat ini terus. Dan hari ini Bapak saya angkat lagi. Saya angkat lagi pospol itu harus ditingkatkan polsek. Dan untuk polsek kami kalau sesuai dengan hasil rapat, kami Kepala Desa juga bahwa kami hasil bahwa New Baun siap lokasi. New Baun siap lokasi untuk polsek. Dari terkait dengan dinas pendidikan. Jadi saya dalam hal ini mewakili orang tua murid dari sekolah SD Negeri Baun 1 dan juga sekaligus mewakili suara hati dari Bapak Ibu guru SD Negeri Baun 1. Ini menyangkut relokasi untuk distribusi kepala sekolah. Jadi sedikit saya kasih gambaran bahwa dalam 1-2 tahun terakhir ini beberapa guru yang pensiun di Amarasi Barat itu pergantiannya itu diambil dari guru-guru dari SD Negeri Baun 1, SD Soba, SD Melbaun, SD Erbaun, itu semua diambil dari SD Negeri Baun 1. Dan itu bahwa dalam tahun ini ada beberapa guru lagi di Amarasi Barat kepala sekolah khususnya yang akan pensiun. Dan kami minta dengan hormat supaya untuk kali ini untuk pengangkatan kepala sekolah mohon jangan diambil dulu dari SD Negeri Baun 1. Tolong berikan kami kesempatan untuk pembenahan sekolah kami pasca akreditasi yang kami sudah turun C. Dan kemarin kami rapat dengan pihak sekolah juga, kami bersepakat untuk itu menyampaikan permintaan khusus kepada Bapak Bupati dan Pak Kadis ada di sini. Untuk kali ini, untuk kepala sekolah, ada banyak guru di Amarasi Barat ini yang sudah statusnya penggerak peternakan. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan mewakili masyarakat petani peternak yang ada di bukan hanya Amarasi Barat tapi Kabupaten Kupang. Karena kebetulan kami juga di sini menjadi mitra langsung dari petani yang mana kami punya program 1000 sapi paron
untuk 3 tahun ke depan, 1.000 sapu karung untuk petani, bantuan 1.000 sapu karung. Dan kami sudah memulainya, sudah kurang lebih 200 ekor dan sekarang kami sedang berproses. Nah, dalam perjalanan bulan lalu kami melakukan verifikasi ke kelompok calon pemanfaat. Itu ternyata banyak anggota kelompok yang menolak untuk menerima bantuan ini dengan alasan bahwa saat ini ternak sapi yang mereka pelihara itu belum terjual. Padahal yang ada di kampung-kampung ini, sapi ini merupakan penopang utama ekonomi keluarga di Amarasi, khususnya umumnya Kabupaten Kupang. Dan kami mohon menyambut kebutuhan masyarakat pendidikan anak-anak yang sebentar lagi ini sudah melanjutkan. Bapak Bupati, perkenalkan nama saya Leonardus Dirman. Siap, dari Satuan Polisi Kompraja, Komandan. Jadi ini bicara siap. Pol PP atau kepala desa? Siap, saya berbicara mengenai kepala desa. Lanjut. Ya, terima kasih Bapak Bupati. Mengenai SPJ yang masih tersendat 2 desa ini, minta maaf saja saya di Tumbaun. Saya dan tim verifikasi tingkat kecamatan sudah proaktif. Sampai kemarin jam 5 kami selesai verifikasi tahap 1 dan tahap 2. Masih menunggu tahap 3. Karena memang saya ditugaskan di sana tanggal pelantikannya itu 30 April. Saya all out bekerja sama dengan Bapak Camat, Pak Sekcam sebagai ketua tim verifikasi untuk memverifikasi anggaran dana desa dengan dana desa. Saya pikir persoalan-persoalan untuk desa Tumbaun untuk sementara saya belum clear, tetapi mengenai dana desa agar Bapak Bupati tahu bahwa kami proaktif. Hari Senin saya sudah janji bahwa hari Senin akan diselesaikan bersama tim verifikasi tingkat kecamatan. Terima kasih banyak waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Salam, selamat pagi. Tapi 2 hal, yaitu 1 sensitif. Kebetulan saya ketua RT itu dari tahun 2014 sampai saat ini. Dan kami minta kepada Bapak Bupati, teman saya Bapak Filmon sudah sampaikan bahwa gaji kami 150.000, itu mungkin perbuk tahun berapa saya belum tahu. Namun kami mohon Bapak Dewan juga ada, tolong kami di bawah karena kelurahan juga tidak dapat sama sekali. Jadi kami atas nama RT RW mengusulkan kepada Bapak Bupati untuk kalau bisa dengan Dewan yang ada merubah perbuk yang ada. Masa kita di Sabu itu RT 750.000. Kita Kabupaten Kupang yang banyak duit, APBD-nya, PDN-nya juga masuk ke sini, tapi kita cuma 150. Jadi mohon Bapak Pejabat Bupati dengan Pak Dewan yang ada usahakan untuk eksekusi perbuk yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai peternakan juga. Saya peternak, ya peternakan babi, peternakan sapi. Kami mau jual kemana? Petani pisang kami jual kemana? Dari perusahaan sudah suruh kami tanam 1.000 pohon. Namun 1 minggu dia panen 1 kali. Pisang itu sudah rusak sendiri dan jatuh di tanah, kasihan. Kami sebagai petani pisang sudah capek-capek menanam, tapi perusahaan mengabaikan begitu saja. Kebetulan saya juga petani dan jadi pengurus di kelompok di ini, Pak. Mungkin Bapak Pejabat bisa ada waktu bisa singgah ke kelompok kami. Kebetulan Bapak Joni juga sebagai ketua, saya wakilnya. Jadi mohon ditinjau supaya pisang-pisang yang ada bisa difungsikan untuk Kabupaten Kupang, khususnya Amarasi Barat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami mohon pasar Baun ini absennya harus jelas. Kalau bisa kita di BPMPD terus berkomitmen untuk fokus kepada 3 prioritas pembangunan Kabupaten Kupang. Yang pertama, kita akan fokus untuk mempercepat tahapan kita, upaya-upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kupang yang sekarang berada di angka 21,78%. Itu secara teknokratik kita akan lakukan upaya-upaya terstruktur untuk menyelesaikannya dan menurunkannya dengan angka kita yang kita proyeksikan itu sebesar 1,2%. Itu pekerjaan yang tidak mudah, Bapak Ibu semua. Sehingga di dalam rancangan RKPD kita, Pak Pejabat, kita sudah menetapkan daerah-daerah kita berupaya untuk melakukan pemetaan sehingga 3 prioritas kita mulai dari stunting, kemiskinan dan rawan pangan itu bisa kita selesaikan satu kaligus, Pak Albert. Itu anggaran kita sangat terbatas. Kalau kita kerja parsial seperti beberapa tahun yang lalu, kemungkinan besar kita tidak akan mencapai target bersama dengan teman-teman Bappenas. Ini Pak Pejabat saya sampaikan. Tren kita untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, tren kita untuk menyelesaikan
penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kupang sepertinya berjalan di tempat. Dan menurut teman-teman Bappenas, kalau kita tidak lakukan upaya-upaya inovasi, kemungkinan besar di tahun 2045 nanti kita tetap akan berada di posisi yang seperti saat ini. Sehingga kita di BPMPD secara teknokratik mencoba untuk merancangnya. Kita akan fokus ke lokasi-lokasi yang sudah kita tetapkan menjadi daerah-daerah lokus. Di Amarasi Barat itu akan menjadi prioritas kita untuk menyelesaikan persoalan stunting. Tadi sempat disinggung oleh Pak Sekda sebagai moderator. Amarasi Barat ini menjadi salah satu kecamatan, Ibu Kapus, salah satu kecamatan di Amarasi yang tingkat prevalensi stunting tinggi. Jadi itu akan menjadi prioritas kita. Kita akan coba untuk melihat kembali bagaimana keterkaitan antara stunting, kemiskinan, dan rawan pangan. Hari ini Pak Pejabat, saya juga mau menyampaikan, kita sudah dikasih hak akses untuk mengakses luas-luasnya data registrasi sosial ekonomi dari Bappenas. Di dalamnya itu kita bisa langsung tahu penduduk ini miskin diakibatkan oleh apa. Semua itu sudah kita dapatkan, dan kita berharap teman-teman perangkat daerah yang lain akan bisa mengakses itu sehingga seluruh kebijakan. Kita berharap ke depan teman-teman peternakan misalnya ketika mau membantu peternakan, Bapak Penjabat tidak lagi melakukan itu untuk kepentingan atau untuk desa-desa yang teridentifikasi menjadi daerah prioritas dalam penanganan rawan pangan. Itu harapan kita. Dan kita berharap di tahun 2025 semua kinerja kita dalam penyelenggaraan pembangunan itu akan diarahkan ke sana gitu. Bangun jalan pun kita akan mengarahkan untuk menyelesaikan 3 prioritas itu sambil kita berupaya untuk tetap memaksimalkan capaian kinerja standar pelayanan minimal untuk 6 urusan wajib pelayanan dasar. Itu yang akan kita prioritaskan. Jadi kesempatan yang baik ini saya mau menyampaikan ke Bapak Ibu semua, terutama teman-teman desa, silakan kita bersinergi. Kemarin Bapak Desa Soba saya sudah diskusi banyak terkait dengan apa-apa saja yang bisa kita lakukan. Sambil kita berupaya, tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan masalah aksesibilitas sampai di Kecamatan Amarasi Barat, nanti secara teknis disampaikan Pak Kadis PU. Tapi dari aspek kebijakan, kita juga mencoba untuk merancang jalur aksesibilitas yang baru, tidak lagi tidak lagi fokus jalur Baun Nekamese Sikumana. Kita akan coba untuk membuka isolasi dari Noel Baki Batuna. Itu ada ruas jalan kabupaten yang terus kita perjuangkan untuk menyelesaikan itu. Untuk kepentingan yang lain, Amarasi yang lain, kita sudah membuka juga Tanah Merah 16. Tahun ini dikerjakan tapi hanya 3 kilo lebih dari SMP Taros itu sampai ke Oipua mungkin. Tapi untuk kepentingan Dendeng Noel Baki Batuna itu akan menjadi prioritas kita dalam proses pengusulan DAP di tahun 2024 ini untuk dilaksanakan tahun 2025. Itu ada beberapa catatan penting yang nanti akan dilakukan oleh kita, karena memang settingan perencanaannya kita arahkan untuk itu. Jadi ada beberapa desa, kecamatan yang mungkin nanti dalam proses pembangunan ke depan akan terlewati. Bapak Ibu semua itu akan kita lakukan di tahun-tahun yang kita akan penuhi semua kebutuhan itu di tahun-tahun yang akan datang, sambil kita melihat tema dan arah kebijakan pembangunan kita ke depan. Tapi fokus untuk tahun 2025 saya mau tegaskan sekali lagi, kita hanya fokus di 3 masalah pembangunan kita. Hal-hal teknis yang tadi didiskusikan itu semua akan kita ramu, kita akan coba untuk mendesain untuk sedapat mungkin masuk dalam 3 prioritas pembangunan itu. Sambil ada satu hal prioritas yang menjadi game changer kita, Bapak Penjabat, di tahun 2025 nanti, itu sebagai langkah awal kita untuk memulai proses transformasi di Kabupaten Kupang. Dan sesuai dengan arahan yang ada dalam rancangan awal RPJPD kita telah menetapkan Olamasi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, jasa, sosial, politik, dan itu akan kita prioritaskan dalam penganggarannya. Karena tahun 2023 kemarin, teman-teman dari PUPR sudah berupaya untuk menetapkan peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang perkotaan Olamasi, dan sesuai dengan arahan program-program indikasi yang ada di dalam dokumen itu kita akan memulainya di tahun 2025. Saya pikir itu beberapa hal terkait tapi kalau berkasnya belum lengkap harus dilengkapi dulu baru kami proses. Lalu untuk KTP dan kartu identitas anak itu kami proses di sini, perekaman di sini, tapi cetaknya nanti di Olamasi di dinas. Jadi setelah itu lalu kami ambil lebih cetak ke sana lalu distribusi ke desa. Sayur dan buah untuk paling tidak
para wanita tani bisa menyiapkan pangan yang setiap saat ada di sekitarnya. Tadi kita mengatakan bahwa ada kulkas segar, Pak, kalau kita mengembangkan pangan pekarangan lestari, karena setiap saat kita bisa mengambil makanan yang dibutuhkan sehari-hari, baik itu untuk anak balita, bayi, dan kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tidak mengomentari semua yang sudah disampaikan. Saya memilah beberapa hal yang ada kaitan dengan link DPRD yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, menyangkut dengan relokasi kantor camat. Kalau tidak salah pada saat kita musrembang, memang keinginan masyarakat melakukan relokasi oleh karena di sana tanahnya labil. Ya, sementara waktu itu kita sepakat bahwa tahun depan kantor camat itu harus dibangun baru karena memang fisiknya sudah tidak memungkinkan. Dan tidak salah waktu itu kita setuju pada desa Merbaun pasang badan, ya, mau untuk lokasinya itu beliau yang akan mengurus. Kata dia waktu itu bahwa itu tanahnya tanah pemerintah. Ya, saya kira beberapa pimpinan OPD yang hadir juga ikut mendengar. Kalau hari ini kita dapat informasi lain lagi, ya ini. Jadi saya berharap bahwa ini nanti tolong diluruskan. Jangan sampai dianggap bahwa pemerintah Senin Kamis setuju kemudian tidak setuju. Tidak ada itu. Yang berikut, saya berharap bahwa Bapak Ibu jangan menjustis Pak pejabat ini, ya. Tadi saya rasanya tidak nyaman kalau dikatakan bahwa dari Pak Meda ke Pak Ayub, ya, dan terakhir sampai dengan Pak pejabat baru ada perubahan regulasi. Saya kira semua sudah jelas, ya, bahwa itu regulasi diciptakan oleh pemerintah provinsi, bukan Kabupaten Kupang. Dan kita bersyukur bahwa hari ini beliau menyatakan bahwa dalam waktu yang singkat beliau akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Yang berikut mengenai pasar. Bapak Ibu tokoh masyarakat Amarasi Barat, ini jujur saja beliau ada di samping saya. Saya menginginkan hari ini beliau kunjungan ke pasar ini. Maksud apa? Saya ingin supaya pasar Baun ini dibuat modern. Kenapa di tempat lain bisa, di sini tidak bisa? Dan hari ini kita semua tahu bahwa status tanahnya sudah jelas. Pak Kadis, pengen kopi mana? Ada, ya. Saya akan bantu Pak Bupati sekuat tenaga untuk kita bisa memperoleh dana dari pemerintah pusat. Kalau memang Tuhan mengizinkan pasar Baun itu menjadi baik. Dan karena itu saya berterima kasih kalau Pak Kadis PU katakan bahwa jalan lingkar ini akan diperbaiki dalam waktu yang dekat. Ya. Yang berikut, ada beberapa kepala desa yang agak bandel. Jujur saja, kebetulan saya di Komisi 1. Saya punya link dengan semua kepala desa. Saya tahu mana yang curang, mana yang tidak curang. Saya tahu persis. Ya. Ya. Ada laporan masuk menyangkut dengan kepala desa Tunbaun, dan kami sudah merencanakan untuk melakukan rapat dengar pendapat. Ya. Tapi kemudian kami dapat informasi bahwa mantan kepala desanya sudah melarikan diri, entah ke mana. Betul atau tidak? Mana kepala desa tadi? Pejabatnya mana? Jangan sampai masyarakat menjustis seseorang yang tidak bersalah. Sehingga dia ingin memperoleh informasi yang jelas, kita panggil semua pihak dalam laporan itu untuk kita mencari tahu yang benar yang mana. Begitu. Sehingga jangan sampai orang lain tidak bersalah, masyarakat menjustis bahwa orang itu bersalah. Janganlah. Ya. Kemudian kepala desa Erbangun, saya melihat beliau itu beberapa kali ada kegiatan dengan dewan juga tidak hadir. Termasuk kita musrembang ini tidak hadir. Tidak hadir. Pak Camat di mana? Pak Camat. Ini tolong menjadi perhatian ini. Saya juga memperoleh informasi yang kurang sedap, ya, kurang sedap,
bahwa ada beberapa kepala desa, ya, saya tidak menjustis seseorang yang dalam pertanggungjawaban keuangannya itu selalu berkoordinasi dengan, memang koordinasi itu bagus, tapi jangan sampai ada kerjasama dengan teman-teman dari PMD. Fisiknya belum, atur diam-diam supaya jadi. Dan karena itu saya berharap bahwa kalau teman-teman dari inspektorat, kalau dari Indra turun itu, jangan negosiasi-negosiasi. Lihat yang benar, ada fisiknya tidak. Begitu. Tapi kalau sudah ada negosiasi-negosiasi, maka ini akan menjadi hal yang kurang bagus, khususnya menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar cerita.